Sultan Agung Hanyokrokusumo gitu. Di Jumat kemarin dibahas gitu kan bagaimana peran Kesultanan Mataram ini dalam menyebarkan Islam gitu kan, yang tentunya menunjukkan gitu efektivitas dari peran negara gitu ketika ya dakwah ini diban oleh sebuah uh, supremasi gitu kan, dakwah ini menjadi lebih luas gitu kan. Juga dibahas tentang uh, kontribusi kontribusi Kesultanan Mataram gitu kan, sebagaimana yang dibahas di Jumat kemarin ya manusia Nusantara tuh homo simbolik gitu kan, makhluk simbolik gitu. Karenanya dakwah Kesultanan Mataram pun juga dengan simbol-simbol gitu kan. Dimulai dari makanan, pakaian, tata kota gitu kan. Ada filosofinya gitu di balik semua itu. Yang sudah hadir silakan, dari mana saja ini? Bandung, Cibiru. Ya, Cibiru masih Bandung ya. Di sore hari ini, insya Allah ada satu lagi pemantik gitu ya. Di Jumat kemarin ada dua orang pemantik, Lutfi Anwari dari Student Rihlah Indonesia dan Mas Momon Pramono dari Mataram Liberation Institute. Nah, di Jumat kali ini ada lagi satu pemantik, tambahan satu pemantik, Kang Muhammad Lukman dari Ngopi ID. Bandung, Coblong hadir. Oh, banyak dari Bandung ya. Pemantik yang pertama, Mas Momon Pramono itu dari Mataram Liberation Institute ya. Sebuah komunitas yang mewadahi masyarakat kampus, eh, komunitas diskusi lintas bidang lintas bidang ilmu gitu ya, yang salah satunya sejarah gitu kan. Lalu pemantik kedua ada Kang Lutfi Anwari dari Student Rihlah Indonesia. Ya, SRI ini uh, sebuah komunitas rihlah gitu ya, komunitas jalan-jalan gitu kan. Nah, tidak hanya mengunjungi tempat-tempat, tidak hanya mengunjungi tempat wisata, tapi juga uh, membahas apa namanya, uh,
sejarah gitu dari tempat yang dikunjungi. Lalu yang pemantik yang ketiga Kang Lukman itu dari Ngopi ID, ngobrol opini Islam. Komunitas yang mewadahi masyarakat kampus juga, yang kegiatannya diskusi, beradu gagasan gitu ya. Sukabumi hadir. Ya sambil menunggu pemantik hadir di tengah-tengah kita, ya ini silakan presensi ini dari mana saja. Bandung, 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 Sukabumi. Kebanyakan Bandung ya. Uh, Ciwareng, Ciwareng hadir. Ya insya Allah di Ngabuburit Nasional kali ini kita akan bahas dakwah Sultan Hamengkubuwono I ya. Jadi lebih spesifik lagi dari pertemuan sebelumnya gitu kan, dari Jumat sebelumnya. Kalau di Jumat sebelumnya ya bahas Mataram gitu kan secara umum, secara luas. Ya dan juga bahkan membahas sebelum Mataram gitu kan ya, dari Kesultanan Pajang gitu kan. Yang dari situ, dari pembahasan kemarin tuh bisa kita simpulkan gitu kan bahwa ada peran kekuasaan gitu kan dalam dakwah di Nusantara ini gitu kan. Pun juga sama gitu kan di ngabuburit online, ngabuburit nasional yang hari Kamis kemarin gitu kan, dakwah di Tatar Sunda. Ya dakwah di Tatar Sunda itu menjadi semakin luas ketika ada peran kekuasaan di sana gitu kan. Yang sebelumnya itu hanya individu per individu gitu kan. Lalu ada peran kekuasaan
ada peran kesultanan gitu kan dalam dakwah di sana gitu. Nah, di Jumat kemarin juga dibahas gitu kan eh, pengaruh dari dakwah Kesultanan Mataram terhadap ya Nusantara gitu. Dari mulai simbol-simbol gitu kan, dari mulai pakaian, dari mulai makanan, tata kota gitu kan. Ya semisal makanan gitu kan, nasi wuduk gitu kan. Itu dari kata wudhu gitu kan, bersuci gitu. Juga tata kota gitu kan yang menempatkan masjid, alun-alun, pendopo, dan pasar dalam satu wilayah gitu kan. Jadi alun-alun itu simbol dari ya muhasabah lil hukam gitu kan. Lalu masjid itu simbol dari hablum minallah gitu kan. Juga ada pendopo di sana gitu kan, dan ya posisinya gitu kan meskipun dalam satu wilayah, pendopo itu selalu uh, jauh gitu dari pasar. Ya ternyata ada maksud gitu kan di balik itu. Jadi maksudnya tuh supaya para pebisnis gitu kan, pasar dalam dalam hal ini gitu, tidak dekat-dekat dengan penguasa gitu kan, dengan pendopo gitu. Maka meskipun dalam satu wilayah tapi posisinya jauh gitu kan. Nah, eh, ya waktu sudah menunjukkan jam 16. Baik, mungkin kita mulai saja ya ngabuburit.
nasional literasi milenial kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la syar'a illa syar'u, la hukmu illa hukmu, la hudan illa hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man sara'a ala nahdi wa man da'a bid-da'watihi wa man jihadahu ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa hadir kembali di acara Ngabuburit Nasional Literasi Milenial kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, di Ngabuburit Nasional kali ini kita akan membahas dakwah dinasti Mataram, Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono I. Pemantik diskusi yang pertama adalah Mas Momon Pramono dari Mataram Liberation Institute. Lalu yang kedua Kang Lutfi Anwari dari Student Rihlah Indonesia. Lalu yang ketiga, pemantik yang ketiga, Kang Muhammad Lukman dari Ngobrol Opini Islam, Ngopi ID ya. Ya kalau ingin tahu lebih jauh gitu tentang komunitas yang tadi saya sebutkan gitu ya, Mataram Liberation Institute, Student Rihlah Indonesia, Ngobrol Opini Islam, ya mungkin bisa dicek gitu ya di media sosial, di Instagram @Mataram Liberation Institute, lalu @Student Rihlah Indonesia, sama Ngopi ID ya. Ini ada sedikit masalah teknis. Pemantik belum bisa masuk katanya. Nah, pemantik ketiga sudah hadir di tengah kita gitu, Kang Muhammad Lukman dari Ngopi ID. Halo Kang Lukman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, khair, tayyib. Ini suara saya jelas kan ya Kang ya? Siap, jelas, insyaallah jelas. Ini berhubung pemantik yang lain belum hadir di tengah-tengah kita Kang, ya. Mungkin ya langsung saja. Nah, Mas Momon baru masuk ini. Mas Momon Pramono. Jadi urutannya gimana ini? Akang pemantik ketiga Kang. Ya, siap. Setelah Kang Lutfi Anwari. Nah, Mas Momon. Halo. Apa kabar Mas Momon? Alhamdulillah. Baru masuk ya Mas Momon. Ya, mungkin agak hujan deras tadi, agak masuk sulit sekali. Oh, kendala teknis ya Mas. Mungkin langsung saja Mas, kami persilakan kepada Mas Momon sebagai pemantik satu. Ya, silakan Mas Momon. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di media online ya. Harapannya tetap menjadi pahala kita semua dan menjadi bermanfaat nanti bagi ke depan dan bagi kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita Ramadan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita bisa masih diberi kesempatan untuk saling berbagi informasi, untuk saling berbagi ilmu ya, dan selawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Oke, langsung saja sebelum saya memasuki tema tentang peran dakwah Hamengkubuwono pertama, mungkin kemarin saya sedikit menekankan yang diskusi kemarin ya, karena saya kira kemarin itu ada closing statement, ternyata tidak gitu. Nah, sedikit saja yang ingin saya tekankan waktu kemarin itu memang kok kayaknya agak kurang afdal kalau tidak saya sampaikan itu. Gini, dalam memahami sejarah atau dalam mencermati sejarah, ini terkait dengan pertanyaan kemarin ya kalau nggak salah tentang mistik dan sebagainya itu. Nah, dalam hal ini kan kita harus jujur gitu terhadap sejarah itu sendiri gitu. Kalau memang di dalam sejarah itu memang ada keburukan, memang ada hal yang perlu dievaluasi, harus kita evaluasi. Jadi memang tidak perlu kita tutup-tutupi gitu. Kalau memang Sultan Agung itu masih ada hubungannya dengan Roro Kidul itu, ya perlu kita sampaikan kalau memang itu ada buktinya. Dan yang saya baca-baca, yang saya pahami memang di beberapa bacaan memang masih ada gitu. Itu ya. Dan entah ini apa namanya benar atau salah, yang jelas sampai hari ini itu masyarakat masih memahami itu gitu. Nah itu ya, itu terkait penekanan kemarin. Nah, terus untuk materi sore hari ini terkait dengan dakwah atau peran dakwah Hamengkubuwono pertama pasca eranya Sultan Agung itu memang Mataram ada beberapa kali pemberontakan. Yang terbesar itu pemberontakannya Turnojoyo yang nanti diikuti pemberontakan dari pihak keluarga itu. Nah, dan di masa-masa itulah, di masa-masa pemberontakan itulah, di masa-masa kacau itu, dan ditambah lagi dengan masuknya VOC ya, masuknya VOC ke dalam keraton itu membuat semakin runyamnya Mataram waktu itu. Nah, di tengah-tengah keadaan itu Sultan Mangkubumi ya, nama pemudanya Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwono kan Sultan Mangkubumi, itu tumbuh gitu. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, di tengah-tengah keadaan yang carut marut ya, berdekan seperti itu Sultan Hamengkubuwono muda atau Sultan Hamengkubuwono pertama ya, itu tumbuh gitu atau besar di masa-masa keadaan seperti itu. Nah, di beberapa referensi memang kecilnya itu Hamengkubuwono pertama ini memang akrab dengan ulama, akrab dengan dunia religius gitu. Seperti di dalam terjemahannya Babat Tanah Jawa ya, atau Babat Tanah Jawi versi Keraton Yogyakarta, itu bisa diterangkan memang masa kecilnya Hamengkubuwono pertama itu akrab dengan religiusitas gitu atau religius. Dan memang Hamengkubuwono ini menonjol daripada
putra-putra atau putra-putra atau keluarga-keluarga raja yang lain, atau bahkan di raja-raja pasca Sultan Agung itu memang yang menonjol pertama kali adalah Hamengkubuwono pertama gitu. Nah, apa menonjolnya? Menonjolnya itu di semua aspek gitu. Misalnya beliau juga pandai berperang atau menyusun strategi perang. Ini terbukti beliau ini berhasil beberapa kali mengalahkan pemberontakan kan, pemberontakan saudara-saudara raja, misalnya di Sukowati beliau menang. Terus ya yang nantinya seharusnya dia ini diimbali tanah untuk dia mengalahkan pemberontakan di Sukowati ini, tapi ternyata atas usulan VOC ini digagalkan gitu. Nah, makanya awalnya itu karena tidak puas ini atau dihina di depan masyarakat atau di depan bangsawan di dalam keraton itu muncul perasaan dendam pada VOC. Akhirnya beliau ini keluar keraton dan menyatakan perang melawan VOC. Nah, di sana sejarahnya atau singkatnya itu beberapa kali beliau menang, beberapa kali beliau mampu membunuh pembesarnya Belanda dan sebagainya. Dan itu mengakibatkan pihak Belanda berpikir gitu. Pihak Belanda berpikir, mengakibatkan pihak Keraton Surakarta waktu itu juga berpikir. Nah, akhirnya dari pihak Belanda itu mengutus sebuah utusan yang ini di dalam sebuah atau di banyak referensi ini utusannya dari negeri Rum, namanya siapa? Agak lupa saya. Tapi intinya ini dari Rum, dari Turki, yang membantu dialognya antara VOC, terus Kesunan di Surakarta, terus Hamengkubuwono ini pertama ini. Nah, itu mengakibatkan adanya perjanjian Giyanti. Dia nanti terus berdirilah Kasunanan Surakarta tadi. Nah, kelebihan yang lain adalah beliau juga pandai dalam bersastra. Di sisi lain juga beliau pandai dalam memahami adat istiadat masyarakat Jawa gitu. Nah, ini terbukti nanti setelah beliau ini mendirikan kerajaan atau mendirikan keraton di Yogyakarta, dari awal berdirinya sampai mengalami kemajuan di Mataram, itu semua hal atau banyak hal itu kemajuan itu langsung diprakarsai oleh Hamengkubuwono pertama ini. Misalnya dalam kaitan bangunan keraton gitu. Atau yang awal dulu adalah pemilihan tempat. Pemilihan tempat kan dalam sisi geografis itu sangat mendukung, karena keraton hari ini ya, kalau mungkin panjenengan semua pernah keraton itu diapit 2 sungai gitu. Nah, Sungai Progo dan Sungai Codi. Nah, Sungai Progo dan Sungai Codi ya. Nah, dulu Sungai Purbakala yang dalam dan luas. Terus itu mengakibatkan sebelumnya secara strategis itu pemilihan tempat sangat bagus untuk menghalau pemberontak atau musuh untuk menyerang keraton. Nah, itu kan dari sisi pemilihan tempat juga diinisiasi oleh Usirasnya sendiri. Terus juga termasuk pembangunan tempat di mana posisi keraton itu berada. Misalnya keraton itu memiliki garis imajiner itu kan. Misalnya kalau ke utara keraton itu kita menemukan panggung kerapiak gitu. Dan panggung kerapiak ke keraton itu filosofinya adalah habluminallah gitu. Ini dari awal dari panggung kerapiak itu kan filosofinya kan
Hamengkubuwono membangun filosofi itu agar masyarakat tahu bahwasanya masyarakat atau umat manusia itu ada yang menciptakan, ada yang membentuk mereka, atau ada yang mengatur itu dari burung gagak itu, terus dapat memimpin masyarakat kalau nanti kita berjalan ke arah selatan, yaitu mana keraton sendiri itu. Nah, setelah itu kalau kita ke arah mana? Tadi Bang Reflek ke arah selatan, maaf salah. Tadi Bang Reflek ke arah selatan. Nah, terus kalau ke arah utara itu kita ada jalan-jalannya, ada Margo Utomo, ada ada Meloboro, ada Margomulyo kan. Terus kita nemu yang hari ini kita kenal dengan Tugu Jogja gitu. Nah, Tugu Jogja kan waktu itu kan bukan Tugu Jogja yang kayak hari ini ya. Dulu namanya kan Golong Giling ini loh. Cuman Tugu satu kan, kayak ingat Tugu Tegak itu loh, kayak menunjukkan satu gitu. Itu menunjukkan bahwasanya setelah kita lahir dari bangun kriap ya, itu berjalan ke arah utara, itu kita menuju ke yang satu atau yang hak tadi, atau kembali kepada Allah gitu. Dan sebagainya lah, nanti ada filosofinya semua itu. Misalnya Malioboro itu kan ada filosofinya. Malioboro itu ada kata Mali dan Boro. Mali itu kan dari arti Malio. Malio jadi wali gitu kan. Terus Boro itu mengembara. Nah, gitu-gitulah ya. Intinya semua itu ada filosofinya. Yang hari ini mungkin disebut dengan garis imajiner tadi gitu. Nah, dan termasuk terkait juga pembangunan keraton. Misalnya tiangnya keraton itu ada 62 tiang. Nah, itu menggambarkan umurnya Kanjeng Nabi. Nah, gitu. Nah, termasuk itu dalam segi pembangunan gitu. Termasuk beliau membangun kebudayaan, misalnya pakaiannya juga ada, misalnya ada belangkon. Belangkon itu kan ada artinya. Belangkon Jogja itu misalnya ada yang samping itu ada 17 lipatan. Itu mengartikan 17 rakaat dalam sholat gitu. Atau mungkin bulat jendelan di belakang. Nah, itu menggambarkan menyimpan kejelekan saudaranya itu dan sebagainya. Atau mungkin dalam makanan juga iya, makanan ada artinya, misalnya ada ingkung dan sebagainya itu kan dalam filosofi ada artinya. Nah, terkait bagaimana Hamengkubuwono pertama ini dulu menggunakan menggunakan alat musik untuk memanggil masyarakat awam itu agar memahami Islam gitu. Misalnya gending-gending Jawa itu dilantunkan di sekitar masjid, atau alat-alat musik itu ditaruh di sekitar masjid agar masyarakat tahu kan, melihat masjid itu dia ditarik ke dalam masjid. Nah, begitu beberapa hal yang menjadi kelebihan Hamengkubuwono pertama gitu. Nah, dalam sisi lain, misalnya itu hubungannya dengan masyarakat bawah juga cukup baik gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami, bahasanya budaya-budaya yang khas Jawa ya, misalnya ini budaya itu masih akrab gitu, masih akrab mewarnai keraton atau mewarnai kebiasaan keraton gitu. Dan itu memang sulit dihilangkan gitu. Sebetulnya
dalam beberapa referensi ada hal-hal yang perlu yang apa agak apa ya, agak unik sebetulnya. Misalnya tadi kan beliau itu membangun semua hal kan, dalam sebuah kemajuan di Mataram kan, tadi dari pembangunan, dari terus apa namanya tadi pakaian, terus ada makanan gitu kan. Nah itu semuanya memperlihatkan atau mempunyai filosofi yang kental dengan masyarakat Jawa. Filosofi itu loh. Tapi nanti filosofi hubungan dengan Islam gitu. Makna-makna gitu loh. Dan sebetulnya masyarakat Jawa itu sebelumnya, sebelum Islam datang, itu kan juga kalau kita lihat awalnya itu kan juga penuh simbol-simbol sebenarnya. Misalnya simbol Tuhan mereka itu misalnya api gitu kan. Atau menyembah batu sebagainya penuh simbol-simbol kan, termasuk Hindu-Buddha gitu. Kan juga ada simbol-simbol. Dan Islam sendiri gitu kan, kalau kita lihat itu kan simbol-simbol kayak gitu itu kan hampir kalau boleh dikatakan sangat apa ya, nggak ada itu loh Mbak. Jika hampir ya kadang kita bisa boleh mengatakan tidak ada gitu. Yang makna yang simbol-simbol ini mirip dengan tadi gitu. Nah, kalau yang saya pahami adalah mengapa kok Hamengkubuwono ini seperti itu. Ini memang beliau ini cenderung meniru dakwahnya Wali Songo. Dalam hal ini itu Sunan Kalijogo gitu. Yang beliau itu mudah beliau itu mudah menggabungkan antara Islam dan kebudayaan Jawa. Kalau Sultan Agung kemarin itu beliau itu cenderung kembali meniru ke Raden Patah kan, Pak di Demak gitu. Nah kalau Hamengkubuwono pertama itu kalau kita lihat ciri khasnya itu mirip-mirip dakwahnya Kalijogo atau Sunan Kalijogo kan, yang dalam beberapa referensi juga di kalangan Wali Songo itu yang paling mudah mengonfirmasikan atau menggabungkan Islam dengan budaya setempat adalah Sunan Kalijogo. Kalijogo gitu. Simbolik nah, ya. Simbolik kan, penuh simbolik gitu. Nah, tetapi memang ini tidak mengurangi apa ya, mungkin bisa dikatakan tidak mengurangi jasa beliau kan ya tentang penyebaran Islam di Jawa, khususnya di Jogja gitu. Memang dalam perkembangan Islam hari ini yang sebagai tadi ya yang di awal tadi saya katakan kan, ya kita memang harus jujur kan, harus jujur dalam menakar sejarah gitu loh. Kalau memang ada faktanya dan sebagainya memang harus kita utarakan gitu. Memang di lain sisi itu Hamengkubuwono itu memang cenderung Islam kan. Semua hal sebelumnya Islam. Belum nanti kita berbicara Taman Sari gitu. Kalau kita nanti membicarakan Taman Sari itu dari semua hal aspek itu nanti ada hubungan dengan Islam. Nah, itu memang semakin mengukuhkan bahwasanya Jogja atau Keraton Jogja atau Kesultanan Jogja itu adalah sebagai pewaris kerajaan Islam di Jawa gitu. Itu kan yang pertama. Nah, terus yang kedua tadi yang saya sebut tadi beberapa kali saya sebut, ya ini sebagai evaluasi juga kan bagaimana dakwah kita hari ini gitu. Memang dengan itu menjadikan masyarakat ini semakin memegang erat budaya itu, budaya campuran itu, dan sulit menghilangkan gitu terkait dengan nanti bagaimana Islam memandang itu semua gitu loh. Dan hari ini kan masyarakat Jogja ya khususnya itu kan memahami simbolik itu kan kayak apa ya, kayak ajaran lain gitu loh, kayak ajaran lain yang itu harus sakral lah, disakralkan, harus diuri-uri, dan itu ya tidak bisa diubah kayak hari ini gitu loh. Gitu. Kayak misalnya ya mirip-mirip harga mati lah gitu lah. Nah gitu. Ini yang
perlu di apa namanya perlu dikritisi gitu. Nah mungkin waktunya masih berapa menit Mas? Udah habis sebenarnya Mas. Oh iya, iya. Sekali lagi mungkin sedikit yang ingin saya utarakan gini. Di masa-masa Hamengkubuwono pertama ini sebetulnya ada niat untuk menggabungkan antara Jogja dan Solo gitu. Misalnya beliau itu berusaha ingin mengawinkan anaknya ke keluarga Raja Surakarta, tapi beberapa kali digagalkan VOC. Dan ada intik disebutnya, dan akhirnya memang sampai hari ini itu Solo Jogja tidak bisa gabung gitu. Nah, itu memang ada peran serta Belanda yang waktu itu semakin kuat juga pengaruhnya di tanah Jawa, yang mengibatkan pengaruh Islam dalam hal ini yang diwakili oleh Keraton Jogja. Itu memang dari perkembangannya itu kurvanya itu tidak kayak kemarin waktu bagaimana Demak berdiri itu loh. Tapi ya berdekatkan ya naik, tapi dalam hal ini itu termasuk perkembangan masyarakat Islamnya atau termasuk budaya Islamnya itu kurang. Yang tumbuh itu budaya Jawa yang gabung dengan Islam gitu. Itu mungkin Mas dari saya, harapannya jadi difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dakwah Sultan Hamengkubuwono I ini meniru Sunan Kalijaga gitu ya. Baik, mungkin berikutnya akan kami persilakan kepada pemantik yang kedua ya, Kang Lutfi Anwari dari Student Rihlah Indonesia. Ya, Kang Lutfi sudah tersambung. Halo. Tes. Kedengeran? Ya, jelas Kang Lutfi. Ya, kami persilakan kepada Kang Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ada ya? Ya, selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Student Rihlah telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi terkait dakwah Sunan Hamengkubuwono pertama. Tadi sempat disinggung banyak hal oleh Mas Pram ya, Mas Momon Pramono, tentang bagaimana sejarah dakwah Sultan Hamengkubuwono pertama, mulai dari segi arsitektur gitu, terus makanan, pakaian dan sebagainya. Sebenarnya saya jadi bingung mau nyampein apa, karena belum banyak yang saya ketahui terkait beliau ini. Namun di sini saya coba untuk mengutarakan beberapa hal yang sudah saya susun. Baik, yang pertama, Sunan Hamengkubuwono pertama itu terlahir dengan nama Bendoro Raden Mas Sujono. Nah, ketika dewasa, beliau diberikan gelar oleh sang paman, yakni Mangkubumi, sebagai Pangeran Lurah. Nah, Pangeran Lurah ini kenapa diberikan gelar Pangeran Lurah? Karena beliau adalah putra mahkota paling tua di antara anak-anak Amangkurat keempat. Nah, ketika beranjak dewasa, nah tadi kan sudah disinggung juga oleh Mas Momon ya, terkait perang melawan VOC yang selama 9 tahun itu, beliau memakai gelar Pangeran Mangkubumi. Nah, selain menggunakan Pangeran Mangkubumi pun, beliau pun sempat memakai gelar Susuhunan Kabanaran ketika beliau menguasai wilayah Kabanaran. Nah, tadi juga sudah dijelasin
bagaimana bedahnya dinasti Mataram hingga terpecahnya menjadi dua, ada Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta yang kita kenal hari ini. Nah, di sini saya ingin coba untuk menyampaikan banyak orang yang membicarakan tentang keistimewaan tata kota Yogyakarta gitu kan. Sebetulnya bisa disingkat atau bisa diringkas menjadi 3 prinsip yang menjiwai 5 nilai. Yang pertama ada prinsip poros yang dijiwai oleh Sangkan Paraning Dumadi. Nah, yang kedua juga ada prinsip geometris yang dijiwai oleh Hamangkoni dan Hamemayu Hayuning Buwana. Nah, yang ketiga ada prinsip konfiguratif yang dijiwai oleh Catur Sagatra dan Ngawiji Greget Singkuh Oramingkuh. Nah, yang pertama prinsip poros ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Pram tentang bagaimana struktur tata kota Jogja ini sangat unik dan sangat menarik, berbeda dengan kota-kota lain atau kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara gitu kan. Saya mengutip dari kenapa bisa seperti ini. Perlu kita ketahui juga bahwa Sultan Hamengkubuwono pertama ini selain seorang raja, beliau pun seorang santri yang soleh, terus ahli strategi perang, terus juga seorang arsitektur yang handal. Ini terbukti ketika pemindahan keraton dari Kartasura menuju Surakarta. Nah, ini kan pasca terjadinya gegar pecinan. Nah, yang pertama ini prinsip poros. Secara harfiah, Sangkan Paraning Dumadi ini berarti bermakna keinsiapan akan alasan dan tujuan hidup sebagai seorang makhluk. Nah, kenapa Sultan membuat sebuah tata kota yang sangat mempunyai nilai-nilai filosofis Islami? Nah, ini saya temukan sebetulnya ini ada ayatnya. Ini dari Quran surat Ibrahim ayat 4 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memahami, agar dia dapat memberi petunjuk kepada mereka. Nah, menyadari posisinya sebagai raja, sebagai sultan yang tidak hanya berkewajiban menyediakan sandang, papan dan pangan, tetapi juga harus menyediakan edukasi, edukasi gitu kan, edukasi terkait sakofah, terkait ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang menunjang untuk kehidupan. Nah, kita pun mengetahui bahwa bagaimana prinsip orang Jawa atau orang Jawa itu sendiri adalah homo symbolicum atau manusia simbol. Nah, begitupun ketika dakwah Islam memasuki ke Jawa, daerah pedalaman bagian selatan itu, yang wasilah dan uslubnya, sarana dan caranya pun diganti menyesuaikan dengan masyarakat tersebut. Makanya dengan simbol-simbol. Nah, salah satunya simbol yang dikreasi oleh beliau itu adalah simbol dalam tata kota yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Pram. Mungkin di sini saya hanya akan sedikit menambahkan aja yang tadi ada kurang-kurangnya gitu ya. Nah, tadi betul juga kata Mas Pram, Sangkan Paraning Dumadi ini adalah maknanya keinsapan atau asal muasal tujuan hidup manusia. Kita melihat bagaimana tata kota Jogja itu kan menempatkan keraton seolah-olah sebagai poros yang hadir di tengah-tengah Gunung Merapi dan pantai Parangtritis di selatan. Nah, setelah dibangunnya Panggung Kapriak yang berada di selatan itu kan sebagai simbol konsepsi, sebagai simbol rahim, yang dimana dahulu itu Sultan dan para penggawanya itu naik ke atas
di bawahnya itu ada rusa. Nah, rusa-rusa itu dibuka pagarnya itu berlarian kan. Nah, sultan memanah dari atas hingga mengenai rusanya itu sebetulnya simbol konsepsi yang dimana sel sperma mengenai ovum. Makanya jika kita berjalan dari Panggung Krapia ke arah utara, ada desa namanya Mijil. Mijil itu berarti kelahiran. Nah, itulah awal mula kelahiran manusia. Ya, dari Panggung Krapia kita berjalan ke arah utara menuju Pelengkung Nirbaya. Di Pelengkung Nirbaya itu kita mendapati di kiri kanan jalannya itu selalu ada pohon asem dan pohon tanjung. Nah, kenapa harus ada pohon asem dan pohon tanjung? Karena dalam tradisi Islam membesarkan anak itu harus dengan mesem. Artinya harus banyak senyum gitu kan, dan harus banyak menyanjung. Nah, siapa yang disanjung? Yakni istilahnya itu bermakna kita itu harus senantiasa bersyukur gitu kan, bersyukur bahwa anak yang kita miliki adalah sebuah titipan, dan jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam membanggakannya gitu kan, seperti itu. Jalan ke utara lagi kita menemukan alun-alun selatan. Nah, di alun-alun selatan tersebut tadi sebetulnya informasi yang saya pahami itu terdapat 3 pohon mangga. Yang pertama pakal, pelem, dan kueni. Nah, ini jenis-jenis mangga-manggaan dulu itu ada sekitar 61, 63, 64. Nah, ini menyimbolkan usia Nabi sesuai dengan hitungan Hijriah, Masehi, Hijriah, dan hitungan Jawa. Nah, apa makna atau filosofi dari pakal, pelem, kueni ini? Pakal itu artinya akil, atau balik, atau dalam bahasa lain disebut mumayyiz. Nah, ini menyimbolkan tadi kan dari kelahiran, terus istilahnya membesarkan hingga akhirnya ke alun-alun gitu kan. Alun-alun selatan ini sebagai penanda masa tumbuh kembang si anak menjadi dewasa. Yang tadi disimbolkan dengan adanya pohon pakal. Artinya seorang anak itu telah mumayyiz. Nah, setelah mumayyiz, pakal, pelem artinya gelem. Gelem itu artinya mau menjalankan syariat. Karena apa? Karena si anak itu setelah mumayyiz, yakni mukallaf gitu kan, yakni terkena beban hukum gitu kan. Terus kueni artinya wani. Wani apa? Wani bertanggung jawab, karena setelah menjadi seorang mukallaf, seorang muslim itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dari situ kita berjalan sampai bertemu dengan Siti Hinggil. Di antaranya itu ada pohon sinom yang menandai pohon sinom itu seperti pohon asem tapi daunnya lebih muda. Ini menandai bahwa seorang anak itu sudah beranjak dewasa gitu. Nah, selain pohon sinom pun ada pohon soka dan pohon sempora. Nah, ini pohon soka ini menandakan bahwa laki-laki itu telah mimpi basah, dan pohon soka ini menandakan bahwa si perempuan itu telah haid, kan bunga-bunganya warna merah gitu kan. Nah, ada juga pohon sempora. Nah, ini menandakan bahwa laki-laki itu sudah mimpi basah gitu kan, artinya keduanya sudah balik. Nah, makanya ini harus dipisah dengan apa? Dengan Siti Hinggil. Nah, apa yang disebut dengan Siti Hinggil? Siti itu artinya tanah, Hinggil itu tinggi. Nah, tanah itu adalah asal muasal kejadian manusia, dan tinggi itu adalah manusia yang memiliki ilmu yang tinggi, yakni para ulama gitu kan, yang dimana para ulama atau guru ini bisa memisah kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Nah, perjalanan ke arah utara lagi, kita di sana menemukan Jalan Marga Utomo.
sebenarnya jalannya bercabang 3. Nah, ada sebelah kanan itu ada pasar Beringharjo yang ditandai, yang dimaknai sebagai godaan manusia setelah dewasa itu, yakni harta dan kepatihan dan dorjo gitu kan, yang dimaknai sebagai godaan manusia ketika menempuh jalan yang lurus gitu kan, yakni jabatan gitu kan. Nah, sampai akhirnya bermuara kepada Tugu Gilinggolo, gitu. Tugu Gilinggolo yang dimaknai sebagai manunggaling kaula Gusti, yang dimana ada ikatan yang begitu rekat dan erat antara raja dan rakyat gitu kan, untuk apa? Untuk kembali kepada satu, kembali kepada yang esa, kembali kepada yang hak, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan sebetulnya sebuah poros yang dimana dari alun-alun selatan terus keraton, terus alun-alun utara sampai Tugu itu menunjukkan bahwa manusia itu perjalanan hidup manusia seperti itu. Kita lahir, kita tumbuh, kita berkembang, kita memasuki usia balik, kita menjadi seorang mukallaf, kita dibebani hidup hukum gitu kan, dan sampai akhirnya kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain itu pun juga ada poros geometris. Ini tadi juga sudah disinggung sama Mas Pram, bagaimana Sultan Hamengkubuwono pertama ini kan seorang ahli militer, seorang ahli strategi perang. Dia bisa menempatkan posisi kerajaannya gitu kan, kesultanannya itu di area yang sangat-sangat strategis. Ini pun sebetulnya menuai banyak sanjungan dari para pejabat VOC dan Belanda pada zaman itu. Terus juga ada prinsip konfiguratif yang dimana dijawab oleh Catur Sagatra. Nah, kemarin sudah kita bahas juga bagaimana tata kota di kota-kota di Jawa memang pada dasarnya memakai prinsip Caturgatra Tunggal gitu kan, yang dimana ada 4 komponen dalam satu hal. Di sebelah selatan, di sebelah barat ada masjid sebagai simbol Hablum minallah. Ya, hablum minallah. Nah, di sebelah timur gitu kan, di sebelah utaranya ada pasar Beringharjo, dan di tengah-tengahnya ada alun-alun, di selatannya ada keraton. Ini selalu seperti ini karena memang sebagaimana yang pernah saya kemukakan di minggu lalu itu, ini yang membuat unik kota Jogja itu, seolah-olah Sultan itu memahami gitu kan, bahwa orang-orang pasar atau orang-orang yang memiliki para pemodal gitu ya, bahasa sekarang kan para pemodal, para kapital. Nah, ketika hendak keraton gitu kan menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya, ini harus melewati dulu alun-alun, yang dimana alun-alun itu disimbolkan sebagai tempat masyarakat mengawasi atau muhasabatul hukam. Ya, muhasabatul hukam gitu kan, mengoreksi penguasa agar apa? Agar senantiasa berjalan lurus mengikuti tuntunan apa yang Allah perintahkan. Dan selain melewati alun-alun pun harus melewati masjid gitu kan. Masjid Gede Kauman itu kan ada di sebelah barat gitu kan. Selain Masjid Gede Kauman pun sebetulnya ada Masjid Patok Nagari, itu dibangun di 4 titik mata angin gitu kan. Itu guys sebagai apa? Sebagai ikhtiar Sultan dalam membentengi akidah umat pada saat itu. Dan yang unik seperti ini, ketika zaman itu pun di Masjid Patok Nagari itu pun dididik para santri untuk apa? Untuk tidak hanya menjadi imam saat sholat gitu kan, saat berjamaah, tetapi juga mereka itu dididik sebagai seorang yang faqih fiddin gitu kan, mengerti masalah masalah fikih, hal-hal keumatan. Salah satunya gini, di Kauman dulu orang-orang Jawa, orang-orang Jogja zaman dulu itu ketika hendak menyembelih ayam itu harus ke Kauman, gak bisa nyembelih sendiri. Karena apa? Karena Kauman itu representasi sebagai lembaga penjamin kehalalan
pada saat waktu itu. Begitupun di daerah-daerah yang ada masjid patok nagarinya. Nah, saya sebetulnya agak kurang sepakat kalau misalnya Jawa atau Jogja selalu dikaitkan dengan hal-hal klinik atau mistik atau kejawen gitu kan. Mungkin kalau kita menginterpretasinya faktanya hari ini ya gitu kan. Tapi kalau pas zaman waktu itu sebetulnya enggak. Hal-hal semacam itu mulai bertaburan, mulai dilestarikan ketika 1831. Nah ini sebetulnya Setelah Perang Jawa. Iya betul, setelah Perang Jawa itu VOC benar-benar bernafsu ingin benar-benar menghabisi agar tidak kembali terjadi lagi pemberontakan gitu kan dalam versi mereka, atau perang sabil atau perang jihad gitu kan, semacam itu. Nah mungkin masih ada atau udah habis? Sudah habis, Kang. Oh udah habis, punten. Ya paling itu aja. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman yang mendengarkan. Mohon maaf masih banyak kekurangan di sana di sini. Selebihnya mungkin saya serahkan kepada moderator. Tafadhol. Ya, luar biasa ya, dari tata kota saja filosofinya sangat dalam gitu ya. Dari itu menunjukkan fase gitu kehidupan manusia dari lahir sampai dewasa gitu kan. Juga tadi Caturgatra Tunggal gitu ya, itu juga ada filosofinya. Baik, mungkin selanjutnya dari Kang Muhammad Lukman. Kang Muhammad Lukman, kami persilakan. Di unmute, Kang. Suaranya. Mic-nya dinyalain. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf. Saya pikir sudah aktif. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Kang Okta ya, moderator, dan juga saya berterima kasih untuk kawan-kawan dari komunitas Student Rihlah, juga Dana Muslim yang telah memberikan kesempatan barangkali untuk saya mewakili teman-teman dari komunitas Kopi ID menyampaikan pandangan berkaitan dengan perspektif sejarah ya. Baik, kalau tadi Mas Pram sama Kang Lutfi itu berbicara tentang bagaimana sejarah perjuangan dakwah ya. Saya bisa ambil itu sebagai materi perjuangan dakwahnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwana yang pertama. Kenapa? Karena ketika kita berkisah gitu ya dalam konteks sejarah, maka sejarah itu tidak bisa difahami dalam perspektif cerita fiksi gitu ya, dalam perspektif sebagaimana kita membaca literasi sastra. Jadi sejujurnya begini, saya pernah mengikuti sebuah kelas ya, dan perspektif terhadap sejarah itu sebetulnya hampir-hampir sejarah itu tidak akan membuat kita gagal membaca membaca kehidupan gitu ya. Kalau cara pembacaan kita terhadap sejarah itu tidak tepat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau seandainya kita membaca sejarah itu hanya sebatas kisah, ya, maka kita akan banyak sekali temukan dalam sejarah itu hal-hal yang tidak masuk di akal. Ini karena kita sedang membahas tentang Sultan Hamengkubuwana ya, yang kita tahu tadi justru ini jadi menarik karena Mas Pram tadi menyampaikan bahwa ada kejadian-kejadian gitu ya beredar di tengah-tengah masyarakat perspektif seperti raja-raja Jawa itu punya hubungan khusus dengan Ratu Pantai Selatan gitu kan ya. Nah, sebetulnya kalau kita memandang sejarah ini dalam kacamata bukan dalam perspektif sastra begitu ya, maka ya kita harus mengembalikan Sultan Agung itu adalah manusia. Kemudian beliau apalagi seorang Muslim yang tadi kata Kang Lutfi Anwari jelaskan kan sebetulnya ya, kalau seandainya hari ini pembacaan sejarah itu jadi identik dengan hal-hal yang berbau mistik, klinik,
apakah kejadiannya seperti itu, ataukah itu adalah opini atau barangkali suatu pendekatan yang disampaikan oleh penulis gitu kan? Kita tahu bahwa sejarah yang dituliskan dalam Babat dan bahasa Babat itu adalah bahasa yang tentu saja majazi gitu ya, metaforik. Artinya membaca hal yang majazi ini tentu tidak bisa dengan perspektif letterlek gitu ya, apa adanya. Tapi harus kita lihat dari perspektif lain, pendapat-pendapat lain, ujaran-ujaran yang menceritakan kejadian-kejadian lain gitu ya. Nah, jadi topik saya barangkali saya ingin mengambil sebuah ya proporsi saya berbicara di sini lebih pada bagaimana cara sebetulnya kita itu agar menemukan relevansi dalam pembacaan sejarah. Jadi kalau teman-teman mengikuti kajian ini dari awal, pasti baik itu dari komunitas-komunitas lain, pasti sudah menyampaikan berbagai macam perspektif mengenai, berbagai macam peristiwa dalam sejarah begitu kan ya. Nah, saya ingin mencoba membawa perspektif baru, mengajak teman-teman untuk bagaimana sih supaya kita tuh relevan dalam membaca sejarah, supaya apa yang ada dalam sejarah itu tidak menjadi sesuatu yang tadi berbau klinik gitu ya, itu hal paling buruknya gitu ya. Jadi dampak paling tidak logisnya itu jadi membaca sejarah kok jadi kayak dongeng dan sebagainya. Padahal ya kita sepakat ada sebuah pledoi dari proklamator kita, Presiden Soekarno ya. Beliau mengatakan jangan sekali-kali kita itu melupakan sejarah gitu ya. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, atau yang kita sering kenal dengan istilah jas merah, gitu kan ya. Jas merah, kata Soekarno. Kenapa? Karena dalam sejarah itu ada identitas. Dan kalau kita coba gali lagi, bahwa penamaan istilah sejarah, ya kan kalau Inggris history itu ya. Tapi kalau sejarah itu sebetulnya kita lebih mendekati kepada definisi lisan Arab gitu ya. Jadi dalam lisan Arab sejarah itu kan sayaroh. Bukan sayaroh tapi sajarotun ya. Sayaroh mah mobil kalau nggak salah. Ini sajarotun pohon ya. Ini tentu saja mengandung makna yang mendalam sebetulnya ketika sejarah itu kemudian diungkapkan dalam dalam bahasa Arab itu sajarotun. Kita tahu bagaimana dalam sebuah pohon itu terkandung akar, batang, cabang, daun, ranting hingga buah ya. Yang mana anggaplah kehidupan kita hari ini kalau kita mengambil sejarah gitu, kalau kita memahami identitas kita itu adalah akan menghasilkan sebuah buah yang manis misalkan dan sebagainya. Akarnya bagaimana? Jika akarnya menancap kuat, maka pohon itu akan menjulang tinggi dan sebagainya. Buat saya pribadi, penamaan atau pengistilahan sejarah dari kata sajarotun, lisan Arab tersebut, itu adalah istilah yang sangat filosofis gitu ya, mendalam. Nah, namun begini, dalam membaca sejarah itu, tadi ya, jadi artinya begini, antara sejarah dengan apa yang kemudian ditafsirkan dari sejarah, ini harus kita pahami baik-baik. Jangan sampai kita membaca sejarah, kemudian kita terjebak dengan gaya bahasa lah, atau mungkin dengan peristiwa, atau mungkin dengan subjektivitas. Meskipun dalam pada kalangan sejarawan, subjektivitas itu, saya teringat Bang Niko Pandawa yang pernah bilang begini, sejarah itu boleh subjektif, gitu ya. Sejarah itu boleh subjektif, asal jangan bohong, gitu ya. Jadi betul tadi kata Mas Momon di awal disampaikan, ya kalau memang kenyataannya dalam sejarah ini terjadi seperti ini ya ungkapkan saja, gitu ya. Tapi memang kalau memang itu tidak tepat, ya harus juga kita sampaikan ketidaktepatannya. Nah, maka dalam hal ini, jadi seolah-olah ada dua stance gitu ya. Bagaimana sejarah itu hari ini berperan. Pertama, sejarah itu adalah identitas gitu ya, bagi siapapun, bangsa manapun. Bahkan kita pun ya, umat Islam, kita harus melihat sejarah. Al-Quran itu pun berisikan tentang kisah-kisah. Bedanya, kalau kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, kita membaca sirah nabawiyah, ya, kita tidak perlu membuktikan kevalidannya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu penulisannya telah diriwayatkan secara mutawatir. Jadi kalau dalam ilmu hadis ada periwayatan secara mutawatir dan ahad.
ya, periwayatan secara mutawatir itu adalah periwayatan yang kuat, yang tidak bisa, maksudnya yang pastilah sudah diterima gitu ya, layak untuk diterima. Namun sejarah tidak demikian, begitu ya. Sejarah tidak demikian. Periwayatan tidak mutawatir, bahkan tidak sampai meriwayatkan. Mungkin hanya mendengar menurut ini gitu ya. Tapi tidak sampai kualitas mutawatir gitu ya. Maka dalam turut Islam kita mengenal Al-Quran, hadis gitu ya. Ada hadis mutawatir yang periwayatan itu menggunakan periwayatannya tuh secara mutawatir. Nah, adapun Sirah Nabawi, kenapa ini pun validitasnya bisa kita bisa percaya gitu ya, pegang gitu untuk dijadikan dalil. Misalkan ketika kita bicara soal Sirah Nabawi, Ibnu Hisham yang masyhur ya. Ibnu Hisham ini mengambil referensi bagi penulisan sejarahnya itu kepada Al-Qur'an ya, kepada hadis ya, hadis-hadis, kemudian juga syair-syair Arab waktu itu. Kemudian juga yang intinya begini, rangkaian kejadian yang disusun oleh Ibnu Hisham itu tidak beliau bumbui dengan narasi-narasi yang sifatnya metaforik atau majazi. Jadi Sirah Nabawi kalau teman-teman melihat Sirah Nabawi Ibnu Hisham itu periwayatan saja gitu, periwayatan saja. Jadi tidak ada narasi yang sifatnya berlebihan, tidak ada narasi yang sifatnya metaforik, apalagi seperti bahasa babat, tidak ada gitu, sehingga kita bisa ambil itu sebagai dalil. Jadi kita bisa ambil begini, sejarah itu gitu ya, dalam perspektif Islam dan mungkin secara global itu adalah hal yang itu mencerminkan identitas, tapi membaca sejarah ini harus kita bedakan. Saya mengutip dari Abu Muhammad ya, ini Abu Muhammad ini menulis sebuah kitab bernama At-Tafkir. Kalau saya salah penulisnya Abu Muhammad. At-Tafkir tuh di sana ada ini ya, ada pembedaan bagaimana cara kita membaca teks sastra, bagaimana kita membaca teks politik. Nah, saya pikir membaca teks sejarah pun sama. Kenapa? Sejarah itu adalah politik di masa lalu, gitu ya. Dan bahkan dari kalangan sejarawan pun, ya, salah satunya ini pendapat dari Pak Subakti. Beliau adalah salah seorang sejarawan, pengajar ya, dosen pengajar di salah satu fakultas sejarah. Beliau mengatakan bahwa sejarah itu pada dasarnya memang tidak memiliki teori atau disiplin teori yang kuat, gitu ya. Bahkan sejarah itu cenderung meminta bantuan teori-teori kepada disiplin sosial di setiap kajiannya. Disiplin ilmu sosial yang dimaksud itu mencakup ada antropologi, sosiologi, kemudian juga politik, psikologi, dan sebagainya ya. Nah, dari sini, ini jelas sebetulnya, menafsirkan teks sejarah itu tentu saja tidak bisa hanya sebagaimana apa yang dinyatakan dalam teks letterlek gitu ya, tidak bisa letterlek. Bahkan para sejarawan pun tidak akan mengambil satu sumber saja dalam mengkaji peristiwa sejarah. Misalkan geger pecinan, tidak akan satu pandangan, tapi pasti akan banyak gitu ya, risetnya panjang gitu ya. Nah, dan itu pun setelah melakukan itu pun riset sejarah itu tidak terlepas dari subjektivitas. Nah, maka saya ingin sampaikan di sini ada hal yang menarik ketika kita membaca bagaimana peristiwa dakwah yang dilakukan oleh Sultan Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama ini. Di sini kita bisa melihat, barangkali kalau teman-teman membandingkan dengan kejadian di masa Sultan Agung gitu ya. Tapi kalau saya mungkin kita fokuskan ke Sultan Hamengkubuwono-nya, di dalam peristiwa ketika Hamengkubuwono pertama ini berkuasa, ya, beliau itu tadi dijelaskan oleh dua pemateri kawan saya sebelumnya, adalah orang yang jenius ya, diakui oleh orang-orang di sekitarnya tuh beliau tuh jenius, dan beliau tuh sangat suka dengan simbol-simbol gitu ya. Jadi mungkin orangnya filsafatif gitu ya, suka dengan makna-makna begitu ya. Jadi dan beliau itu memiliki menyadari gitu ya, beliau seorang Muslim, dan kemudian beliau tuh sampai-sampai menata kotanya itu dengan filosofi yang bisa disebut ya Islami gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Pram dan juga Kang Lutfi bagaimana filosofi Tadi filosofi apa ya Kang? Filosofi asal usul manusia ya, asal usul manusia.
Yaitu saya nggak hafal lah gitu soal yang seperti itunya. Tapi maksudnya dari sinilah kita bisa membaca bahwa ketika Islam itu diaplikasikan dalam negara gitu ya. Karena Mataram Islam itu kalau bicara soal kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, sebetulnya kita berbicara soal negara-negara Islam di masa lalu. Ya, lagi-lagi kita tidak bisa menganalogikan kejadian di sejarah dengan sebagai kisah saja gitu ya. Kalau kita melihat kisah saja, kita akan menganggap kerajaan-kerajaan di masa lalu itu seolah-olah seperti ya entah apa bentuknya, mungkin kegubernuran atau bagaimana. Tapi saya nyatakan bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di masa lalu, baik itu kerajaan Islam Demak, kemudian Mataram Islam, atau mungkin Samudra Pasai, itu berbentuk negara gitu. Karena memang bentuk negara ketika itu tidak ada yang namanya negara bangsa gitu. Negara bangsa itu baru ada sekitaran dari 1945-an lah ya. Pasca Perang Dunia II. Jadi umur negara bangsa itu baru sedikit. Kerajaan Prancis pun yang wilayahnya jadi Prancis hari ini itu tidak sebesar Prancis hari ini, itu kecil. Dulu kerajaan Fransia itu meliputi benua Eropa. Ya makanya kenapa Napoleon Bonaparte itu mendapatkan legalitas yang sangat kuat. Bahkan salah satu penjajah di negeri ini pun kan sebetulnya dia afiliasi ya, jadi kaki tangannya Prancis. Belanda itu, pemerintahan Hindia Belanda itu kaki tangannya Prancis, gitu. Jadi kita tidak bisa melihat perspektif negara itu, contohnya ya, ini contoh saja. Perspektif negara dulu dan hari ini berbeda gitu. Jadi kalau dulu Pangeran Mangkubumi dengan Mataram Islamnya itu adalah negara gitu ya. Jadi ini salah satu contoh saja bagaimana kita membaca sejarah itu gitu. Sehingga ketika Mangkubumi waktu itu menjabat, dia adalah kepala negara. Posisinya adalah kepala negara. Nah, kemudian beliau itu melaksanakan dakwah. Yang dakwah ini tidak bisa dilaksanakan kecuali kalau beliau itu sebagai seorang pemimpin. Gitu. Jadi memang akhirnya dari sejarah pun akhirnya mengajarkan kepada kita, memberitahu pada kita mana sih dakwah yang kemudian bisa dilakukan, dakwah kepada Islam ya maksudnya, dakwah yang sekiranya akan memberikan jalan untuk dilakukan oleh negara, dan dakwah yang mana yang tidak bisa dilakukan oleh negara, atau yang dakwahnya itu dilakukan oleh individu gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Sultan Agung, oleh Sultan Hamengkubuwana ya, dengan simbol-simbolnya ini menjadikan pembelajaran bagi kita ya, bahwa ketika Islam itu diterapkan di dalam kehidupan, maka ketika itu pula dakwah Islam itu bisa menyebar secara efektif gitu ya. Kemakmurannya saja bisa menjadikan orang tuh tertarik dengan Islam ya. Tata kotanya yang rapi saja, karena waktu itu Jogja terkenal sekali kan dengan tata kotanya yang rapi. Jadi kalau Jogja hari ini kita lihat menjadi kota yang etnik gitu ya, sangat rapi dan sebagainya, ya itu memang dari dulu seperti itu. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana indahnya Jogja dulu gitu ya. Sekarang saja dan Jogja ini memang terkenal memiliki wilayah dengan kawasan bangunan-bangunan beton ya, yang saya pernah baca tuh paling banyak gitu ya. Nah, di tanah Jawa tuh. Jadi dari dulu Jogja memang sudah seperti itu gitu. Nah, jadi ya itu barangkali Kang Fadli masih ada waktunya atau bagaimana? Sudah 17.05? Sudah habis sebenarnya, Kang. Oh, sudah habis ya. Ya. Gitu saja. Jadi untuk satu kalimat lagi mungkin ya Kang ya. Untuk membaca sejarah itu kita tidak harus menghindari cara pembacaan yang letterless gitu ya. Artinya harus ada variabel-variabel lain, sosial, politiknya kita harus melihat. Jadi kalau saya coba simpulkan, membaca sejarah itu harus dengan perspektif yang mari kita sebut politis gitu ya. Itu saja barangkali Kang Fadli. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi pembacaan sejarah itu perlu juga gitu ya Kang ya.
bidang-bidang ilmu yang lain gitu kan. Baik, mungkin sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang masuk, tapi sepertinya ini lebih ke pernyataan mungkin ya. Dari Dika Ari Hutomo. Nah, mungkin saya beri kesempatan kepada Mas Momon untuk menanggapi. Silakan Mas Momon. Halo Mas Momon. Halo. Nah, ini sudah ada yang masuk. Ini yang mana nih? Dari Dika Ari Hutomo. Oh ya, oke ya, coba tak baca pertanyaannya. Sebenarnya itu dari pembelajaran akan sejarah dan budaya itu bukan hal baku, tetapi itu adalah pengaruh dari pemahaman-pemahaman yang masuk dan diterima sehingga menjadi sebuah norma dan aturan sehingga jadi sebuah budaya. Sehingga ikatan kebudayaan, ikatan nasionalis dalam kebudayaan itu bisa dikatakan tidak ada harga mati dan bisa berubah tergantung nilai kebudayaan yang diterima, sehingga tidak ada lagi adagium mungkin. Adagium ya, mengatakan jiwa itu Hindu atau jiwa itu Islam dan sebagainya itu ya. Tapi semua bisa berubah sesuai kebenaran yang diterima masyarakat. Nah, gini ya, sedikit mungkin menambah ini. Jadi ini sekaligus pertanyaan yang berikutnya. Maka kewajiban kita sebagai pemuda Muslim harus bisa memahamkan masyarakat bisa menerima Islam dan mengingatkan dahulu pun Islam pernah diterima dan diterapkan di bumi pertiwi. Kalau dalam pernyataan ini ya saya cenderung sepakat ya dengan ini ya, karena tadi mungkin juga memperjelas tadi ya bahwasanya Hamengkubuwono pertama itu memang dia menonjol dari segi apapun atau dari banyak hal dari raja-raja sebelumnya gitu. Misalnya dari penempatan saja itu beliau udah melihat ya bahwa tempat ini bagian blue gitu loh. Nah, mengapa hari ini di situ itu kan memang secara strategis itu bagus sekali. Atau di Apit tadi yang saya bilang di Apit dua sungai besar kan. Tadi Winongo dan sungai mana? Progo, Pak Progo, Winongo dan mana tadi? Winongo dan mana ya? Pak agak lupa jadi ya. Kode Mas. Nah, ya betul, Winongo dan Code gitu kan. Nah, ininya apa gini? Nah, ini tadi mungkin aku salah menempatkan kalimat mungkin ya. Dan semua hal beliau ini menonjol gitu. Karena dia tumbuh di tengah-tengah hiruk pikuknya pemberontakan itu, Charles dan sebagainya, dan di waktu itu dia itu tumbuh di dunia ulama loh, dekat dengan ulama, dekat dengan santri itu loh. Dan itu kan mendidik dia kan secara langsung dan secara nggak langsung dia menjadikan seorang yang kuat dan dia mempunyai jiwa yang Islam. Nah, dalam tadi kaitannya dengan ini dan kaitannya dengan yang beliau ciptakan di Keraton Jogja, tadi terkait simbol-simbol. Nah, yang saya maksud mistik dan sebagainya sebenarnya bukan simbolnya itu loh. Yang saya sebut mistik atau saya sebut penuh dengan intinya yang saya sebut klinik itu bukan masalah simbol-simbolnya itu, tetapi orang-orang di sekitar atau masyarakat Jogja sampai hari ini itu menganggap itu seperti itu ya gitu ya. Nah, itu kan apa maksud semua yang saya ucapkan ini?
ini kan berarti kan bagaimana tugas kita atau tugas sebagai kita yang punya bergerak di sejarah mungkin. Nah, itu kan apa namanya menjelaskan itu udah masyarakat gitu loh. Nah itu bukan saya maksud klinik itu tadi bukan simbol-simbol itu gitu loh. Tapi makna dari itu semua tuh kayak hari ini kayak menjadi sebuah ajaran tersendiri gitu loh. Untuk menghapus sebuah tadi yang mungkin tadi harga mati tadi gitu. Nanti yang pertama, terus yang berikutnya tadi terkait dengan apa pemahaman masyarakat tadi kan, pemahaman masyarakat atau pengambilan sejarah itu harus bagaimana kan? Berarti kan dari informasi itu kan entah ini dari informasi lah ya. Itu kita ambil apa ya, kita ambil kayak garis apa ya, garis tebal gitu. Nah ini untuk apa namanya, untuk bagaimana kita hari ini berbuat gitu loh, atau untuk bagaimana hari ini memperbaiki keadaan gitu. Memang saya sepakat juga dengan membaca sejarah itu jangan cuma ceritanya saja, jangan cuma kisah saja. Tapi bagaimana kita menghubungkan kisah satu dengan kisah yang lain gitu kan. Terus bagaimana hasilnya hari ini gitu kan. Yang saya hari ini itu kan misalnya masyarakat Jogja hari ini itu kan tidak serta-merta bangun hari ini. Masyarakat Jogja hari ini yang penuh tadi klinik dan sebagainya tadi itu kan dibangun udah tahun-tahun yang lalu gitu loh. Walaupun memang belum tentu juga ini kesalahan dari Hamengkubuwono pertama kan gitu kan, tapi mungkin juga ada orang-orang yang tidak suka Islam atau mungkin juga tadi komplit tadi mencampur itu dan membuat masyarakat tetap menyukai klinik dan sebagainya tadi. Nah itu ya. Nah terus yang terakhir saya juga sepakat kan, dan ini juga sudah saya tegaskan di waktu pembahasan pertama atau di pembahasan pertama, bahwasanya ajaran atau sebuah ide besar dalam hal ini agama atau ideologi itu kan tidak akan berhasil kalau di belakangnya tidak ada kekuasaannya. Nah ini kan kemarin sudah tak bilang juga di pertemuan awal gitu. Nah termasuk bagaimana Hamengkubuwono ini membangun tadi kan simbol-simbol tadi, semua hal kan bahkan ada pakaian, makanan dan sebagainya itu kan, dan itu menyimbolkan Islam. Dan secara apa ya, kalau secara hukuman tidak masalah juga gitu. Dan memang ini menegaskan bahwasanya ya Keraton Jogja ini benar-benar benar-benar perwakilan Islam dari yang waktu itu adalah yang kemarin ini juga dari yang saya sebutkan dari Sultan Agung kemarin kan dari mendapatkan stempel dari Turki gitu loh. Dan Yogyakarta itu sebuah kerajaan yang meneruskan itu gitu loh. Dan itu juga tidak terbantahkan. Nah, hal itu yang mungkin menjadi pelajaran kita hari ini kan. Memang banyak hal perlu kita hari ini kan berarti kan hari ini masyarakat yang menganggap itu salah kan, berarti tugas kita yang mungkin itu untuk menjelaskan bagaimana pemahaman yang salah itu bisa dibenarkan. Begitu mungkin dari saya Mas, tambahan saja, monggo yang lain. Ya baik, silakan kalau ada pertanyaan lain atau tanggapan sampaikan di chat ya. Baru satu dari Dika Arihutomo. Nah, terkait ini mungkin, sehingga tidak ada lagi adagium mengatakan Jawa itu Hindu atau Jawa itu Islam, Bali itu Hindu. Nah, adagium ini baru saya dengar gitu ya. Nah, mungkin bagaimana tanggapannya Kang Lutfi Anwari? Baik, terima kasih Mas Fadli. Terkait dengan adagium yang mengatakan bahwa Jawa itu Hindu atau
Jawa itu Islam, sebetulnya kan apa ya, kita menilai sesuatu itu berdasarkan sudut pandang, dan sudut pandang itu kan tergantung dari referensi, dari informasi yang kita terima gitu kan. Nah, pembacaan semacam itu, perspektif semacam itu pun sebenarnya kan berpengaruh bukan hanya terhadap pembacaan teks-teks literatur gitu kan, tetapi juga terhadap gerak perilaku gitu kan, gerak hati, gerak perilaku dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya memang apabila muncul kesan bahwa Jawa ini, Jawa seperti ini, Jawa seperti itu dan lain sebagainya di masyarakat kita hari ini wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena kita melihat bagaimana negeri atau negara yang kita diami hari ini asasnya sekuler, asasnya tidak Islami gitu kan. Dan ini suatu bentuk negara yang sangat berbeda. Tadi kan sudah dibahas juga oleh Kang Muhammad Lukman ya, bahwa Kesultanan Jogja itu adalah sebuah bentuk negara Islam di masa silam gitu kan, yang pernah menerapkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah gitu kan. Ini fakta gitu kan, karena untuk melihat sejarah itu kita harus bisa paling tidak kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi hukum yang diterapkan itu seperti apa gitu kan, dan sisi peradilan gitu kan, hukum yang dipakai apa dan peradilannya seperti apa. Nah, saya menemukan bahwa di Kesultanan Mataram Islam sampai Palihan Nagari itu gitu kan, tepatnya Jogja dan Surakarta itu ada yang disebut kolon asasinya itu anggar-anggar agung gitu kan. Nah, di situ sebetulnya menjadi acuan bagaimana masyarakat itu berperilaku, harus sesuai dengan tuntunan syar'i, dan ada kurikulum yang khusus dan sangat ketat di Kesultanan ini, paling tidak sampai Hamengkubuwono keempat itu sampai adiknya Pangeran Diponegoro berarti. Nah, pangeran-pangeran itu sebetulnya diberikan suatu kurikulum yang memang itu harus diterima gitu, harus dipelajari. Nah, kurikulum itulah yang menjadi sumber-sumber rujukan dari kolon asasi atau kitab anggar-anggar agung. Nah, apa saja kitab-kitabnya itu? Beberapa di antaranya itu kan Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan kitab Tufah. Kita tahu kan kitab-kitab itu bukan kitab-kitab fikih sembarangan gitu kan. Bahkan juga saya pernah mencoba untuk belajar kitab-kitab tersebut kepada guru saya malah tertawa dan bilang, antum belajar bahasa Arab dulu gitu, ini nggak bisa untuk orang sembarangan. Di situ saya memahami bahwa kurikulum ini tuh harus diterima oleh putra mahkota gitu kan. Berarti ini menunjukkan bahwa Jogja pada zaman dulu gitu kan, atau Kesultanan Jogja pada zaman dulu betul-betul memegang teguh ajaran Islam. Pun kalau ada tafsiran-tafsiran terkait ini dan itu yang hadirnya di hari ini ya sangat wajar gitu kan, karena memang pandangan seseorang itu kan tidak terlepas dari perspektif dan nuansa hidup yang dia alami di sekelilingnya gitu kan, seperti itu ya. Kita hidup di negara yang sekuler gitu kan, makanya wajar apa itu kita hubungkan, selalu dipisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan beragama gitu kan. Fasuluddin Anil Hayya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Selanjutnya mungkin langsung saja Kang Lukman, kami berikan kesempatan untuk menanggapi. Saya harus komentar juga ya Kang ya. Oh iya. Baik. Jadi menanggapi dari ini ya peserta Mas Dika atau Kang Dika nih. Ya pokoknya dari beliau sebelum ini kan mengemukakan begitu ya, bagaimana sih pembelajaran sejarah itu harusnya kita tanggapi dengan proporsional, barangkali seperti itu ya kalau yang saya tangkap. Jadi memang itu tidak baku. Kalau saya mungkin berpendapat seperti ini,
uh, dalam sejarah gitu ya, ketika kita mempelajari sejarah, kita itu sebetulnya memang mempelajari identitas kita. Dan betul bahwa itu tidak harus jadi sesuatu yang baku gitu ya. Karena begini, sejarah itu adalah masa lalu. Gitu ya. Sejarah itu bagaimanapun adalah masa lalu. Jadi tidak bisa dijadikan dalil gitu ya, tidak bisa dijadikan landasan atas amal perbuatan kita di masa ini ataupun esok hari gitu ya, di masa depan. Tapi yang jelas dalam memahami atau membaca sejarah ini, kita harus melihat apa sih sebetulnya yang terjadi di masa itu, kenapa dan bagaimana begitu. Jadi kalau saya di ngopi gitu biasanya di Ngopi ID itu dalam membaca politik hari ini, sebetulnya antara pembacaan politik dan pembacaan sejarah itu tidak jauh berbeda ya. Hanya bedanya politik itu hari ini, sejarah masa lalu, kan itu saja bedanya. Jadi misalkan ketika dulu terjadi perundingan antara Barun Dekuk dan Diponegoro, kemudian Diponegoro dikhianati dan sebagainya gitu kan, kita bisa ambil itu sebagai pelajaran gitu ya. Bukan berarti berunding tidak boleh gitu, bukan berarti berunding tidak boleh, tapi kita harus mengambil itu sebagai pelajaran. Oh, peristiwa politik apa sih sebetulnya yang ada dalam peristiwa sejarah tersebut gitu. Jadi sejarah itu adalah identitas kita gitu ya. Nah, untuk membaca sejarah tadi karena sejarah itu sendiri ya tadi ya subjektif gitu ya. Syarat dengan framing, kalau mungkin entah ya ini setuju atau tidak, tapi bagi saya pribadi sejarah itu memang syarat dengan framing gitu. Artinya bagaimana kita ya mungkin teman-teman bisa menyimak gitu ya. Saya sih dengar bocoran dari kawan gitu ya, dari ya kalau misalkan pembaca Diponegoro gitu ya. Oh ya, kan sempat viral juga sebetulnya ya. Diponegoro dikatakan begini oleh Peter Carey gitu kan, kemudian dibantah oleh Ustadz Salim Afillah. Tapi ingat, apapun yang terjadi, sejarah itu tidak bisa dijadikan dalil gitu. Jadi artinya kita cukup memahami sejarah itu secara politis. Jadi ada sejarah dan ada peristiwa dalam sejarah gitu ya. Mari kita fokuskan. Ketika kita membaca sejarah itu, kita selalu relate gitu ya, selalu kaitkan dengan peristiwa ini apa sih, konsekuensinya bagi kehidupan ketika itu bagaimana gitu ya. Ini yang tadi juga Mas Mumun sampaikan ya. Seperti itulah Kang Fadli. Jadi tapi dengan mempelajari sejarah, tapi dengan mempelajari sejarah kita intinya bisa tahu gitu apa sih identitas kita tuh gitu ya. Dan ya cukup menyebalkan juga sebetulnya ketika hari ini sejarah yang diajarkan kepada generasi muda kita tuh terbatas terpentok di megalitikum gitu. Jadi maksudnya ada fase yang loncat. Saya seringkali saya jujur saya tidak suka sejarah ya. Ketika sekolah dulu saya tidak suka sejarah gitu. Tapi sekarang saya jadi ya rada terbuka lah dengan sejarah ya, maksudnya karena ternyata dalam sejarah itu tidak seperti dulu gitu ya, yang begitu rigid, kaku gitu ya, dengan nama, tempat, tanggal dan sebagainya ya. Ini juga sih sebetulnya jadi tantangan tersendiri bagi para pendidik ya, bagi para sejarawan bagaimana sebetulnya mengungkap itu. Dan mudah-mudahan upaya yang dilakukan teman-teman Syudden Rihlah, kemudian juga komunitas literasi Islam itu ya, pun saya pikir dan teman-teman yang lain yang fokus di bidang sejarah, saya pikir mudah-mudahan juga bisa memberikan kontribusi yang positif gitu ya bagi pencarian kembali identitas kita gitu. Itu saja barangkali Kang. Ya. Jadi memang tidak bisa dijadikan dalil gitu ya sejarah itu. Dalam artian ya tidak bisa dijadikan patokan dalam berperilaku gitu kan, dalam mencari istilahnya identitas diri gitu kan. Karena sejarah itu
penulisannya berbeda gitu kan dengan penulisan ya tadi sebagaimana disampaikan oleh Kang Lukman gitu. Penulisan Kitabullah dan Sirah gitu kan, yang mana keduanya itu berdasarkan riwayat gitu kan. Sementara penulisan sejarah itu bisa jadi gitu kan hanya sebatas ya mendengar gitu kan, melihat fenomena gitu kan, lalu dituangkan dalam sebuah tulisan gitu kan. Itu mungkin. Baik, mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ya, tanggapan yang masuk. Langsung saja mungkin ke closing statement. Ya, silakan dari Mas Momon closing statementnya. Oh ya, sedikit saya dari saya ini kalau ngomong tentang apa yang paling terpenting dari sejarah gitu. Kalau bagi saya gini, salah satu yang paling pokok dalam sejarah itu adalah kalau kita memahami sejarah itu kita jadi tahu apa yang akan kita lakukan hari ini gitu. Dalam semua hal, termasuk dalam sisi politik, sisi dakwah dan sebagainya gitu. Kita tidak akan dapat berjalan dengan lurus gitu, dapat mengambil keputusan dengan benar kalau kita tidak memahami sejarah gitu dalam semua hal, termasuk dalam politik gitu, atau termasuk dalam katanya dengan dakwah itu. Nah, yang pertama, terus yang kedua gini, ada hal yang menarik kan tadi sempat saya tangkap, memang pada faktanya ya ini untuk pengambilan sejarah Hamengkubuwono hari ini saja ya, untuk mengambil pemahaman tentang dakwahnya Hamengkubuwono di masa-masa itu. Pada faktanya memang masyarakat Jawa itu kan menerima Islam dan menerima bahwasanya kekuasaan di tangan Raja Islam atau di tangan institusi yang dimana itu berlabel Islam itu. Ini fakta yang tidak dapat dielakkan itu. Dan hal-hal itulah yang seharusnya menjadi pemahaman hari ini itu. Bahwasanya masyarakat Nusantara atau masyarakat Jawa itu dulu itu terbuka dan mau dipimpin oleh Islam gitu. Dan sebagainya lah ya. Itu menurut saya hal yang perlu kita cermati dalam kajian kita hari ini gitu. Dan sekali lagi yang informasi ini juga kita pemain sejarah kan, tapi ini sifatnya apa ya? Sifatnya itu apa? Tentang sejarah berputar kan, berputar. Nah, dalam siklus pergantian dalam siklus pergantian kekuasaan di Jawa kan, dari mulai Majapahit sampai runtuhnya Demak terus sampai berdirinya Mataram, itu ada siklus yang menarik itu loh. Misalnya dalam bukunya Babatnya Jawa yang itu ditulis juga oleh Hamengkubuwono pertama atau yang menginisiasi Hamengkubuwono pertama, itu disebut bahwasanya kurang lebih seperti ini. Kekuasaan Jawa itu setiap siklus 1 abad itu akan mengalami pergantian yang besar itu, atau akan mengalami situasi yang itu akan ada perubahan besar itu. Nah hal-hal inilah yang juga mungkin kita bisa kita pelajari kan, apakah betul ini dalam artian ini tidak menjadi hukum tadi gitu loh. Ini semua murni pemahaman saja kan, pergantian itu loh. Nah itu, atau ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin saya baca itu memang saya lupa ya kitab apa ya, itu memang dalam perubahan sosial atau lingkup sosial yang besar itu memang sekitar satu tahun itu atau 1 abad itu gitu loh. Nah itu juga telah ditulis juga di Babat Jawa yang kitab itu diinisiasi oleh Hamengkubuwono pertama. Nah mungkin hal itu yang itu mungkin kita perlu pelajari, yang mungkin juga info-info yang patut juga kita pahami. Itu mungkin atas segala salah maaf yang saya sengaja atau yang tidak ya, mungkin tadi ada juga beberapa hal yang tidak sengaja
yang saya sebut atau kesalahan yang tidak sengaja, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemantik yang telah menyampaikan materinya. Tidak terasa waktu sudah hampir maghrib ya, sebentar lagi. Untuk waktu Indonesia Barat ya. Kami dari panitia mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.